katanya batu menghapus dosa bang, kata mereka. Oh ya udah kalau gitu. Mereka kan mengatakan kita menyembah batu, batu menghapus dosa. Nah itu lawannya. Katakan, gua nggak pernah katakan. Mana yang lebih berkuasa, Hajar Aswad atau Yesus Kristus itu Gurunda? Baik. Bisa Saya disamain ikut dong aja, Tuhan silakan. dengan batu gitu, dengan makhluk yang apa? Lalu pergilah Musa ke Makhluk yang Iya, silakan. Jadi kalau versus batu kan Yesus Benda punya mati dua itu, batu. Nah, sekarang yang mana zakarnya Yesus atau Hajar Aswad? Silakan. Waduh, ngapain bahas-bahas zakar lu? Lah, kan batu supaya seimbang kan? Kamu nyembah batu. Kamu nyembah batu kan Yesus itu ada batunya dua. Nah, sekarang kamu nuduh kami nyembah batu juga. Nah, sekarang kita bahas batu Hajar Aswad versus batu zakarnya Yesus. Ayo. Batu zakar Kristus Gurunda, benar. Ayo. Jangan malu-maluin. Yesus itu manusia sempurna 100%. Sebagai manusia tentu dia punya batu zakar. Benar nggak? Gue nggak pernah. Enggak, saya tanya dulu. Gue nggak pernah. Nggak usah gugup sama saya. Nggak usah gugup. Akui dulu. Yesus itu memiliki dua batu. Yaitu batu zakar. Iya atau iya? Tunggu dulu. Yang lain diam. Kamu akui dulu Yesus itu memiliki dua batu, yaitu batu zakar. Iya atau iya? Jawab. Saya nggak tahu jawabannya, itu terserah kau mau bilang dia batu zakar. Jangan gitu, jangan pasrah. Jangan cuma bisa kamu itu menghujat. Jangan menghujat, tapi ketika kemudian kami umat Islam mengungkap kebenaran, ternyata betul Tuhanmu punya batu zakar. Dan batunya itu tidak mungkin satu, pasti dua. Nggak mungkin juga tiga. Karena Yesus itu 100% manusia. Ayo kita bahas Hajar Aswad versus batu zakar Kristus. Ayo, saya mulai ya. Saya mulai. Silakan. Oke. Baik. Tunggu. Jadi tunggu, jangan bertanya dulu. Kelihatan sekali kamu itu gugup. Gua tanya. Kelihatan sekali kamu itu gugup. Labbaik Allahumma labbaik. Itu apa artinya? Iya, tunggu dulu, nanti kita bahas. Nanti itu kamu bahas dengar. Nanti kamu akan bahas itu di sesi penjabaran materi. Oke? Itu enggak usah diganggu dia. Oke, jangan dulu kamu bernarasi. Nanti kamu bangkit. Nanti pada saat kamu menjelaskan baru kau narasikan itu. Nih mau ini nggak? Pendakwa, kamu mau ini nggak? Nanti Bang Juma yang ngomong terus nanti kamu yang ngomong. Gue tanya dulu. Jangan dulu bertanya. Kalau kamu langsung bertanya, itu menandakan kamu itu sudah kejang-kejang. Paparkan dulu materimu. Setelah kamu paparkan materimu, baru kamu bertanya. Ya, benar. Itu caranya. Paparkan materi pendakwa jalan. Baru begini pendakwa jalanan. Pendakwa jalanan, dengarkan saya. Kamu tadi nantang, dengerin. Kamu paparkan statement. Kamu ngomong dulu statement kamu. Baik apa artinya? Iya, nantilah itu. Astagfirullahaladzim, orang. Zuma. Waduh, Zuma. Nantilah itu. Kamu paparkan dulu statement. Kamu bahas itu. Jangan langsung bertanya digas dulu. saja mereka cari alibi itu. Iya, Mereka jangan mau bertanya. mau ngeles itu. Gas saja Labbaik Allahumma labbaik apa artinya? Gue tanya. Labbaik Allahumma labbaik. Ya kamulah yang jelaskan. Kenapa kamu larinya ke sana? Kenapa larinya ke sana? Labbaik Allahumma labbaik itu artinya? Saya nggak tahu. Wah, sudahlah, kalau kau nggak tahu mending nggak usah diskusi. Labbaik Allahumma labbaik aja. Ya sudah, kau jelaskan dulu apa itu. Ya udah, labbaik Allah itu kan kamu putar umat penyembah batu zakar begini. Wait. Penyembah batu zakar begini. Di batu kubus ya, di batu kubus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Percayalah dia. Barang siapa yang percaya dia akan memperoleh hidup yang kekal. Kemudian Paulus mengatakan untuk itulah Yesus mati di atas tiang salib, disalib dengan dua bijinya. Yesus disalib tidak pernah dilepaskan bijinya. Naik ke atas tiang salib, disalib bersama dengan bijinya. Lalu kemudian Paulus mengatakan, barang siapa yang menyembah dua biji batu zakarnya Yesus, dia akan diselamatkan. Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata
Yesus yang memiliki biji zakar 2 biji itu, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Nah, pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Kristen menyembah biji batu zakar? Jawab. Siapa yang Kristen menyembah biji batu zakar? Kau aneh. Di mana ayatnya? Roma 10 nomor 9. Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang beriman bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Yesus itu punya batu zakar, kucluk. Batu zakarnya itu berurat. Oke? Batu zakarnya berurat, dialiri darah, ada juga air di dalamnya. Oke? Pertanyaan saya, pada saat Yesus bayi, batunya masih kecil. Pada saat Yesus dewasa, apakah batunya ikut membesar? Jawab. Jawab penyembah pengemis. Jawab. Satu-satu ngomong, satu-satu. Silakan. Makan dari koin tik. Dengan alibi-alibi. Yang kasih saya TikTok bukan penyembah batu zakar. Kuceluk. Yang kasih saya koin bukan penyembah batu zakar. Pertanyaan saya, Hajar Aswad itu tidak pernah mengecil, tidak pernah membesar. Sekarang pertanyaan saya, batu zakarnya Yesus mengembang tidak ketika Yesus ereksi? Jawab. Jawab penyembah pengemis dari surga. Jawab. Itu apa? Itu benda. Batu yang dari surga itu adalah batu zakarnya Yesus. Pertanyaan saya, apakah batu zakar Yesus itu juga maha besar? Jawab. Ini pertanyaan yang goblok, Zuma. Ya makanya, kamu kalau tujuanmu menghujat, kami lebih paham Tuhanmu. Pertanyaan saya, ketika Yesus bayi, batunya masih kecil. Ketika dia dewasa, apakah batunya ikut membesar? Jawab. Jawab, boy. Ayo, penyembah pengemis dari surga. Ayo, cepat, boy. Tetep layar guys, tetep layar. Pertanyaan bodoh. Kamu pikir Yesus itu cacat, tidak punya batu zakar? Memang pertanyaan bodoh itu. Masa bodoh ya? Apanya Yesus yang apanya Yesus yang disalib? Saya tanya, ikut tidak batu zakarnya ketika penyaliban? Jawab. Ketika Yesus disalib, batu zakarnya ikut nggak menggelantung? Teng 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 teng. Zuma, begini Zuma. Apa? Kalau kau mau, kapan kita atur diskusi? Ini sekarang. Yunan nantang sekarang. Saya minta kamu menjelaskan. Saya minta kamu menjelaskan tentang Hajar Aswad. Kamu tidak bisa. Kamu mau digaskan. Ya sudah, saya gaskan. Ayo. Saya tidak bahas tentang Hajar Aswad. Kamu mengatakan kami menyembah batu kan? Pada faktanya yang menyembah batu zakar siapa? Yang menyembah Yesus siapa? Yang menyembah manusia yang punya batu zakar siapa? Saya tanya sebelum jawab, apakah Yesus itu adalah manusia 100% tanpa batu zakar? Apakah batu zakarnya Dwi Natur? Pertanyaan bodoh, kamu yang bahlul. Kamu menyembah batu zakar, kamu nggak sadar. Pertanyaan saya, Tuhan itu maha besar. Yesus itu Tuhanmu. Berarti Yesus maha besar menurutmu. Apakah batu zakarnya juga maha besar? Cuma Anissa 23 al 50 berani enggak? Saya tanya samamu, apakah batu zakarnya Yesus maha besar? Jawab. Apakah batu zakarnya Yesus maha besar? Jawab. Dia adu-aduhan guru dah. Apakah batu zakarnya Yesus berurat? Jawab. Apa sih pertanyaan? Makanya kamu mau menghujat. Kamu mau menghujat. Ini cuma Kamu mau menghujat dengan saya. Anissa 23 al 50 kita dua bagaimana? Kapan atur? Oke, kita bahas. Kenapa? Kapok tadi. Kapok, nggak mau lagi bahas batu. Saya Anissa 23 al 50. Oke, kita jawab. Kapan atur waktu? Sekarang. Sekarang saya lagi kerja. Sekarang nggak ada. Saya juga punya kerjaan. Sekarang. Lu resign aja dulu, lu resign. Karyawan saya 600 lebih membutuhkan tanda tangan saya. Gara-gara you nantang saya naik ke sini. Gila aja lu. Ayo bahas Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum
ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum lati arda'nakum. Apa yang kamu ingin pertanyakan? Silakan. Anisa 23. Ini Anisa 23 kucluk. Ya, apa artinya? Apa artinya? Saya tanya, apa Loh, artinya di situ? kamu mau membahas itu, kamu nggak tahu. Kamu mau membahas tapi kamu nggak tahu. Apain saya mau tahu? Saya kan bukan orang Arab untuk membahas itu. Saya Halo, tahu ini kitabnya orang Arab. Jadi kalau kamu buta, jangan coba-coba kau sentuh. Siapa tahu kau pelintir-pelintir ayatnya. Berarti dengan kata lain, kamu keok. Kamu membahas sebuah materi yang kau tidak paham, berarti kamu keok. Bahlul itu namanya. Aduh, iya terserah kau. Sekarang giliran saya bertanya. Giliran saya. Dengar, kau diam. Al-Quran surah An-Nisa ayat 23, begitu juga Al-Ahzab ayat 50. Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan menikah. Pertanyaan saya, bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Jawab, onani 501. Gua tanya, menikah dengan siapa? Baik, 501 mimpi basah atau menikah? Jawab. Udahlah juga. Menikah dengan Itu siapa? pertanyaan. Muhammad di situ menikah dengan siapa? Gua tanya menikah dengan siapa? Jawab dulu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, kemudian diberikan jalan kemudian oleh Allah boleh menikahi sepupunya, anak-anak dari saudara ibunya boleh, anak-anak dari saudara ayahnya boleh, sepupu perempuannya boleh. Al-Azab 50 dilarang. Al-Azab 50 dilarang. Kenapa? Al-Azab tidak ada pelarangan di sana, kucluk. Al-Azab itu jelas, ya ayuhan nabi, inna ahlalna, dihalalkan. Inna ahlalna laka aswajaka allati anta ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allah alaika. Oh, boleh. Inna ahlalna, sesungguhnya dihalalkan. Sesungguhnya dihalalkan. Kami telah menghalalkan bagimu. Rasulullah dihalalkan, ayatnya jelas. Oke, sekarang pertanyaan saya kepadamu, Yesus punya sperma, tolong jawab dengan singkat dan jelas. Seperti apa Yesus melampiaskan spermanya? 501 mimpi basah atau menikah? Jawab. Dia melantunkan firman-Nya untuk dia dapat kebutuhan. Saya sudah menjawab. Al-Ahzab ayat 50. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan nabi, wahai nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu. Inna ahlalna laka aswajaka allati anta ujurahun. Kami telah menghalalkan untukmu, wahai Nabi, untuk menikah dengan memberikan mas kawin. Oke, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepadamu, wahai Nabi. Kalau kamu hendak menginginkan untuk menikahi, oke, jelas dihalalkan. Sekarang pertanyaan saya, pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Yesus itu manusia 100%, punya nonot, punya biji zakar, dia tentu punya sperma. Jangan kau katakan Tuhanmu itu Tuhan impoten. Tolong jangan kau hujat Tuhanmu itu adalah Tuhan impoten. Jangan kau hujat Tuhanmu bahwa Tuhan saya nonotnya mengecil. Jangan kau hujat Tuhanmu bahwa Tuhan saya tidak punya biji zakar. Tapi jujurlah kamu menegaskan Tuhanmu seperti apa Tuhanmu melampiaskan spermanya, dengan cara 501 cerat atau dengan cara mimpi basah, basah seluruh kasur. Tuhan mimpi basah.
basah. Atau yang ketiga, Tuhanmu menikah. Jawab. Tapi di Al-Azhar Muhammad langsung mengeluarkan Basah. Tuhan mimpi basah. Cerot 501. Tiga solusi saya berikan kepadamu. Tuhanmu yang bernonot dan berbiji sakar itu, dengarkan. Dia kemudian 501, atau dia mimpi basah, ataukah dia menikah? Jawab. Di Anisa 23, bukakan dulu Anisa 23. Coba. Anisa 23 sudah kubahas lalu, Bahlul. Di apa? Hurrimat diam. Sebelum otakmu kubuat berdarah, diam. Jangan main. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan pertanyaanmu ku jawab. Dengarkan pertanyaanmu ku jawab. Iya, Anisa 23 diharamkan. Anisa 23 saya akan jawab. Diam. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar rada'ati wa ummahatun nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Dengarkan ya, kamu duduk yang cantik. Kamu cari jawaban sebentar, aku hantam kau dengan pertanyaan yang mematikan. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu. Satu, gak boleh menikahi ibu. Ya, sama seperti Kain di dalam perjanjian, di dalam kitabmu, kitab Kejadian yang kamu rampok. Dengar. Diam. Ini masih tugas saya menjelaskan. Diam. Penyembah batu sakar, diam. Penyembah batu sakar, diam. Penyembah batu sakar, diam. Tolong di mute orang ini. Tolong di mute. Udah di mute bang, tapi dibuka-buka sama dia. Tadi aku mutein terus, tapi dibuka sama dia. Diturunkan dulu kalau begitu, diturunkan dulu. Oke, siap Gurunda. Diturunkan nanti dinaikkan lagi, naikkan lagi. Masya Allah. Penyembah batu sakar kau dibawa ya, kau dibawa. Al-Quran menjelaskan, hurrimat alaikum, diharamkan atasmu ibu-ibumu. Jadi tidak boleh kemudian beliau menikahi ibu-ibunya, nggak boleh. Oke, ibu-ibunya itu siapa? Saudara perempuannya bapaknya, saudara perempuan ibunya. Oke, paham ya? Tetapi di dalam kitab Kejadian, Kain menikah dengan seorang wanita, padahal di situ tidak ada wanita lain selain Hawa. Pertanyaan saya samamu, ini PR samamu ya, PR. Siapa wanita yang disetubuhi Kain? Di situ belum ada wanita lain kecuali ibu kandungnya sendiri. Mampus loh. Itu pertanyaan pertama. Itu pertanyaan pertama. Kamu diam. Kalau tidak mau diturunkan, diam. Penyembah batu sakar, diam. Lalu dikatakan di ayat ini, diharamkan bagimu menikahi anak-anakmu yang perempuan. Diharamkan bagimu menikahi saudara-saudaramu perempuan. Diharamkan bagimu menikahi saudara-saudara ayahmu yang perempuan. Diharamkan bagimu menikahi saudara-saudara ibumu yang perempuan. Oke? Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki haram kau nikahi. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan haram kau nikahi. Ibu-ibu angkat, ibu-ibu yang menyusui kamu haram kau nikahi. Saudara-saudara perempuan sesusuanmu haram kau nikahi. Ibu-ibu mertuamu haram kau nikahi. Anak-anak perempuan dari istrimu haram kau nikahi. Oke? Haram hukumnya kau nikahi. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Ini istri, bukan ibu. Oke, jelas sekali dalilnya. Oke?
diharamkan kemudian menikahi istri dari anak-anak kandungmu atau menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, haram. Istri-istri anak kandungmu tidak boleh kau nikahi. Ini kau mau lari ke Zainab, anaknya Zaid. Zaid itu bukan anak kandung, Zaid itu anak angkat. Yang diharamkan adalah istri dari anak kandung. Gitu Bahlul, paham ya? Saya ambil langsung di An-Nisa Al-Ahzab ayat 50 supaya sekaligus, kamu kalau ngomong sekali lagi kasih tendangan putar tanpa bayangan nanti. Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna. Nah ini yang dihalalkan, yang tadi diharamkan, yang dihalalkan yang ini. Kamu belajar dong. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya, hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untuk. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, sepupu sekali. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, sepupu sekali. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu, sepupu sekali. Perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau mengawininya, kalau mau, kalau tidak ya enggak. Sebagai kekhususan bagi beliau, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang Islam, bukan untuk semua orang mukmin. Ini kata Allah. Oke? Ini kata Allah. Ayyastankihaha khalisatun laka, khusus untukmu, min dunil mu'minin, tapi tidak berlaku untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya mereka miliki, supaya tidak menjadi kesempitan bagimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa yang salah? Yang satu ayatnya mengharamkan. Siapa yang diharamkan? Saudara perempuannya, saudara daripada ibunya, saudara daripada bapaknya, dan seterusnya. Jelas. Siapa yang dihalalkan? Sepupu-sepupunya halal. Nah sekarang pertanyaan saya satu, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan menikah, dia menikah. Yesus memiliki batu zakar, memiliki nonot, pasti dia memiliki sperma. Pertanyaan saya, seperti apa Yesus melampiaskan spermanya? 501, mimpi basah, atau dia menikah? Oh yes, yes, oh yes, yes, oh yes, oh yes, Yesus, oh yes, Yesus, oh yes, yes, Yesus. Cerat. Pertanyaan kedua, dengarkan. Kain menikahi wanita siapa? Dia menyetubuhi istrinya. Siapa istrinya? Di situ hanya ada satu perempuan, yaitu Hawa. Siapa wanita yang ditiduri oleh Kain? Anak kandung dari Hawa sendiri. Jawab, naikkan si kucluk tadi. Udah kabur dia bang, nggak ada lagi. Ini ada Lauren bang, Lauren. Oke, jawab pertanyaan saya, silakan. Orang lagi kerja, lagi sibuk-sibuknya nantang. Aku lagi kerja ini hari Jumat, nantang habis itu kabur. Jawab cepat, jawab. Janganlah, sabarlah dulu, aku baru datang bang. Ya, dua pertanyaan saya tadi, jawab atau pilih salah satunya yang paling mudah yang kamu kuasai. Kalau saya sih sarankan, Yesusmu itu melampiaskan spermanya dengan cara apa? 501, mimpi basah atau menikah? Silakan. Masuk ke melampiaskan itu apa? Cara dia menyalurkan nafsunya Yesus. Dia 501 perkosa diri, atau dia mimpi basah, atau dia menikah? Jawab. Banyak cerita kalian tukang hujat, giliran ditanya pusing kepala kalian. Dia pusing sebab dalam Alkitab tertulis. Iya, pusing karena kau menyembah anak orang. Anak orang, oh Tuhan Yesus memberkatimu. Ada Tuhan Yesus memberkatimu. Kamu pikir Maria itu setan? Maria itu manusia, melahirkan manusia. Anaknya disunat pada hari ke-8. Dia netek. Kalau dia tidak netek nangis. Sekarang pertanyaan saya, Yesus menyalurkan nafsunya dengan cara apa? Bunuh diri, mimpi basah, kok bunuh diri? Perkosa diri 501, mimpi basah atau nikah? Jawab.
Biar saya yang jawabkan, akhi. Biar saya yang mewakili dah. Saya jawabkan aja dah. Kalau menurut analisa saya memakai ban dalam sepeda ontel, kasih minyak goreng jelantah sedikit, kasih pasir, jadi agak berpasir-pasir. Itulah mungkin menurut analisa saya. Maaf kalau saya salah. Oke, silakan. Betul seperti itu, Auren? Tak betul. Aku pun Ya udah, yang betul kayak mana? Yang betul kayak mana? Tak betul. yang betul tu apa yang kau cakap sekarang? Yang betul yang mana? Menikah. Menikah pun tak sejak bila pula Yesus menikah? Ya sudah, kalau menikah mimpi basah. Tak pernah pula aku tengok dia mimpi basah. Loh, emang kamu ada pada saat itu? Enggak ada, tapi dalam Alkitab kan dah bersaksi bahawa tak ada dia mimpi basah. Tak kat situ. Lalu bagaimana dia melampiaskan syahwatnya? Aku pun tak tahulah, kurang tahu juga aku. Kau tiba-tiba gaduh kat atas tadi. Tapi kamu akui dia itu 100% manusia? Sorry ya, ni sebelumnya sorry. Aku baru nak masuk Kristian. Aku daripada Buddha nak masuk ke Kristian. Berarti kamu baru-baru ini menyembah batu sagar. Tadinya nyembah apa? Aku selama menyembah patung lah kat Buddha. Kamu Buddha? Ya sama aja. Buddha masih mending. Kalau dia Buddha itu kan patung. Patung nggak mungkin coli kan, coy? Ya kan? Tapi kalau manusia kau sembah, kami sudah kasih solusi. Yesus itu menikah, kalian bertahan. Enggak. Kalau dia tidak menikah, lalu itu senjata dongkraknya dipakai untuk apa? Tak, jap. Ayat mana dia bilang Yesus menikah? Coba kau jelaskan. Tidak ada dituliskan Yesus itu nikah, pesta nikah, nggak ada. Meskipun di surga nanti. Dengar. Jangankan di bumi, di surga aja Yesus menikah. Apalagi di bumi, dia makan ikan goreng, minum madu. Pasti saripati yang masuk ke dalam tubuhnya itu ada yang menjadi darah, ada yang menjadi air, ada yang menjadi vitamin, ada yang menjadi sperma. Cara melampiaskan spermanya itu lewat dubur keluar. Oke bang, saya nak lewat kuping. Atau jangan-jangan spermanya mengental kayak keju. Hah? Tak. Jap. Nak tanya jap. Abang cakap dalam Alkitab dia tak tertulis. Lepas tu abang cakap bahawa Yesus menikah. Bahawa macam mana abang tahu dia menikah? Kalau dia tidak menikah, berarti dia mimpi basah. Betul? Mimpi basah? Ada tertulis ya mimpi basah? Baru tahu. Tidak ada tertulis karena usia 13 tahun sampai 29 tahun dimakan rayap sejarahnya. Gak ada di Bible, diumpetin. Abang tahu tak kenapa tak ada? Tak ada karena di situ mungkin dia menikah, mungkin dia kedapatan coli, atau mungkin dia kedapatan apa gitu dengan keledai kah? Nggak tahu aku Kak Ros, nggak tahu karena dikaburkan sejarahnya. Bang, jap. Bang ada Billy minta naik, bang. Billy. Ya sudah suruh dia naik kalau dia masih mau sehat. Coba abang tengok. Saya baru masuk, tapi ada ayat yang mengatakan kenapa dia dipendekkan sejarahnya. Iya, makanya mana sejarahnya Tuhanmu usia 13 tahun sampai 29 tahun mana? Oke, selamat siang. Bro, dia ngapain? Selama itu dia ngapain? Apakah dia coli? Apakah dia mimpi basah? Atau dia kawin? Coba tunjukkan sejarah hidupnya Tuhan kamu itu. Sabar. Jawab. Silakan. Jadi begini. 13 sampai umur ke situ dia tak ada kerana kan dia tak nak panjangkan cerita. Lah kenapa sejarah Tuhanmu hilang, kucluk? Oke. Kemana sejarahnya? Dia laki-laki tambun. Ya. Pada hari ke-8 dia disunat. Nonotnya dipotong. Sabar. Tidak mungkin nonotnya selama dia usia 29 sampai 33 tahun. Tidak mungkin nonotnya mengecil kayak permen, tidak mungkin. Pasti membesar. Uratnya pun seperti apa? Seperti biji lombok. Lombok biji gitu loh. Nah, dia lampiaskan spermanya dengan cara apa? Oke, semua. Silakan. Kalau cuma dialog dengan debat seperti itu ini bro. Logika cimen bro. Jawab. Nah, kalau nabi kamu saya framing bagaimana? Jawab. Nabiku menikah, bos. Loh,
Menikah Nabiku secara apa? menikah. Menikah Nabiku secara apa di menikah. dalam Khadijah? Secara apa? Nabiku menikah. Secara Enggak, apa mau dia dia Khadijah? secara pagan mau dia atau secara secara online, Kristen? mau dia secara offline. Secara pagan Itu atau enggak secara bukan Kristen? sedang Tanya. dibahas. Yang dibahas Oke, ini oke. syahwat Saya seorang jawab. laki-laki. Tuhanmu Oke, laki-laki. oke, oke. Nonotnya Oke, dipotong kita hari bahas dulu. ke-8 dan dia netek. sabar. Kita bahas. Kamu mencatat yang apa? Kamu Sekarang mencatat pertanyaannya, yang saya tanya dulu. spermanya itu Bel, Menikah dengarkan secara apa Bel, dia? Bel, kalau kau Muhammad naik cuma menikah baca secara apa, mantra Muhammad? seperti itu, Muhammad Nabi percuma. kamu apa? Pertanyaan Sabar. saya, seperti apa Tunggu dulu, Tuhanmu dia melampiaskan menikah secara spermanya? Oke, Tuhanmu, Muhammad Nabi kamu itu menikah secara apa? Tuhanmu melampiaskan Sabar, spermanya tunggu dulu. dengan cara apa? Enggak ada tulisan seperti itu, bro. Tuhanmu melampiaskan spermanya Diam dengan dulu. cara apa? Enggak ada, bro, Jawab. ya. Kalau Tidak kamu begitu, naik bro. hanya Tidak untuk ada bertanya, tertulis. mending kamu Saya turun. tanya. Loh, Kamu turun. kalian memang Turunkan, umat bertanya. turunkan, Oke, turunkan, saya jelasin turunkan. ke kamu. Turun, Oke, turun, apa yang turun, kamu tanya? turun, Kamu turun mau bertanya? penghujat, turun. Kamu itu penghujat gila kalau di tempat kamu. Ya. Jawab, ini tugas kalian. Siapa suruh menyembah anak Tante Maria? Jawab. Yesus itu laki-laki. Ya. Ngerti kalian? 2 Yohanes 1 nomor 7, yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia, dia adalah antikristus. Sebagai manusia kami beriman kepada dia. Kami beriman dia menikah. Nah sekarang PR ada di kalian. Kalau kalian tidak mengimani Yesus manusia dan dia menikah, jawab pertanyaan saya. Hanya ada 2. Mimpi basah atau perkosa diri. 501. Jawab. Orang beriman ke Yesus. Betul tuh orang beriman. Saya tanya, menikah kalian tolak? Kalau di Islam Yesus menikah. Kalau di kalian itu tidak menikah, berarti tinggal 2 pilihan. 501 ya, onani atau mimpi basah. Mana yang benar? Jawab. Islam ada keberkaitan Al-Quran yang Islam beritahu aku. Kenapa curhat makan kutu kamu? Kamu ditanya malah makan kutu kamu. Saya tanya, kamu kan baru-baru ini baru menyembah batu sakar Yesus, ya. Pertanyaan saya, Yesus itu tidak menikah menurut Kristen. Lalu tinggal 2 pilihan. Yang pertama 501, yang kedua mimpi basah. Mana yang benar kira-kira? Silakan. Oke, aku cakap, kau jangan samakanlah Al-Quran dengan Bible. Apa kebodohan? Saya sedang tidak menyamakan. Bibelmu karangan manusia, Al-Quran itu wahyu Allah. Beda. Sekarang pertanyaan saya bukan ke situ. Yesus 501 501 atau dia mimpi basah? Jawab. Nah, kalau tentang Al-Quran korang janganlah lampis kepada kita. Mana kita tahu tentang Al-Quran korang? Kau fikir kita nak baca 24 jam Al-Quran korang? Buka-buka satu-satu macam tu. Ini laki atau perempuan sih? Kondan, bengong, jantan lah bodoh. Kenapa jantan kayak suaramu kayak ini, Mak Erot? Apaan sih lu? Tuhan dah kasih. Kalau kau aku berarti kau punya Tuhan. Pertanyaan saya Kak Ros, Yesus itu 501 atau mimpi basah? Jawab. Pak, sampai mati tu aku tak jawab 501. Sejak kita Bible ada 501. Ini aku nak tanya ni. Iya ampun. Ini suara jantan tapi suaranya macam amoy. Iya, habis telan biji zakar. Atau barangkali dia pun usai memotong ban sepeda ontel, sepeda kumbang. Saya sudah sampaikan tadi di room sebelah. Tolong jangan menghujat. Tolong jangan menista. Kalau kalian tidak ada ilmu pengetahuan tentang Al-Quran, diam. Tugas kalian bertanya. Oke? Jangan menghujat, jangan menghina. Karena kenapa? Agamamu itu menyiapkan diri. Semua dari agamamu itu adalah sebuah kehinaan dan kenistaan. Paham? Tinggal kami embel-embeli sedikit aja, kalian akan sakit hati. Rasulullah dihina, menikahi menantu dan seterusnya, memperkosa anak kecil. Jangan pernah cakap kayak begitu. Oke? 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 Saya bisa tampil paling depan mengatakan hal yang benar sesuai dengan Bibelmu. Camkan itu. Saya paham Bibel. Jadi tolong kalau mau berdiskusi, membahas tentang Islam, kalian membaca kitab kami saja kagak bisa. Tugasmu hanya bertanya, jangan mengambil kesimpulan. Ini bahasa Arab. Oke? Al-Quran tidak bisa dipahami hanya dengan satu ilmu, terjemahan tok, nggak bisa. Terjemahan tidak mewakili manusia untuk memahami Al-Quran.
memiliki disiplin ilmu. Banyak disiplin ilmu yang harus dikuasai untuk memahami Quran. Jadi kalau hanya modal terjemahan kalian datang untuk menghujat Al-Quran, saya pasang badan. Nak tanya je siapa yang dulu yang menghujat? Itu kawanmu tadi tuh, siluman kucing. Aku punya kawan. Itu kan kawan aku. Aku baru masuk. Terus kamu kenapa curhat? Bukan curhat, semua sengaja tengok akak. Iya, tapi kenapa kamu menangis? Menangis, yang menangis, tak ada menangis, tak kira. Ya suara aku cantik, siapa yang menangis? Jangan menghujat agama orang, nggak bagus. Aku tak menghujat, kau tengok aku menghujat tak? Aku baru-baru. Kawan-kawanmu tadi ku bilang. Siapa kawanku? Aku tak punya kawan, bang. Yang tadi itu sesamamu penyembah anak Maria, saudara kau itu. Ya, kita menyembah Yesus, kita tak menyembah Maria. Aku Kristen Protestan. Kamu tidak menyembah Maria, tapi menyembah anak Maria, sama aja, kucluk. Di awal Loren, tadi Loren. sudah menghujat dia. Sudah menghujat di awal tadi. Loren, lu bencong bukan sih? Bencong bukan? Atau emang kayak gini? Turun lu Kores, tunggu aja 5 menit. Nggak nyampe. Jangan ngomong itu, Res, turun lu. Lu manusia tulang lunak atau gimana sih? Aduh, si Kores kelepasan. Kores ngomongnya gitu. Takutnya rumpu kena juga. Berulang Turun kali, dulu, 3 habis kali itu kau naik. ngomong. Turun dulu. Jadi saudara Loren, saya minta maaf. Secara pribadi saya minta maaf ya. Karena kebanyakan dari teman-temanmu penyembah manusia Yesus itu, kalau dia datang suka menghujat. Oke, ternyata kamu baru 2 bulan masuk menjadi agama Kristen. Saya pribadi minta maaf. Begitulah keadaan Kristen di Indonesia. Lebih banyak yang menghujat, meskipun masih ada juga yang baik. Tapi kebanyakan dari mereka itu cuman menghujat dan menghujat. Coba kamu cari komal-komal Kristen, pasti hujatannya luar biasa terhadap Islam. Oke ya? Nah, saya sebagai ketua pembina Apologet Islam Indonesia pasang badan ketika ada Kristen itu menghujat. Seketika saya terapi otaknya dengan pertanyaan yang seperti tadi, sesuai dengan materi yang dia bawa. Dia ingin menghujat Nabi kami dengan membawa Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 50 dan Al-Quran surah An-Nisa ayat 23. Padahal apa susahnya? Jelaskan. Gini menurut saya bang, di Al-Quran itu saya pahami terjemahannya. Tolong jelaskan ke saya, karena saya memahami terjemahan dan memahami bahasa Arabnya. Tolong jelaskan apa maksud daripada ayat ini. Di situ dikatakan, hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu. Tolong jelaskan kepada kami. Kami jelaskan dengan baik. Kami ini orang Muslim, kami ini umat Islam, kami ini rahmat untuk semesta alam. Kami akan mengajarkan Al-Quran kepada siapapun yang ingin belajar Quran. Tapi kepada orang-orang zalim, Allah juga menggariskan illalladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim di antara mereka kamu harus tegas. Jadi kalau saudara datang hanya sekedar untuk bertanya, bang, aku ingin bertanya di Al-Quran ayat sekian, kalau saya tidak mendalaminya, saya akan serahkan kepada ustadz-ustadz saya, guru-guru saya. Begitu caranya. Diskusi itu begitu. Jangan kita sok tahu tentang kitabnya orang. Nah, terus kenapa Bang Suma sok tahu? Iya, karena kitabmu Kristen Indonesia pahami hanya dengan terjemahan, bukan dengan disiplin ilmu lain. Coba tanya pendeta kalian itu. Mereka memahami Bible berdasarkan ilmu apa? Ya terjemahan. Berarti standar kita sama. Pembedanya Bang Suma memahami Bible tanpa ada unsur pulus, tidak ada karena unsur politik, tidak ada karena unsur uang, tidak ada karena unsur perpuluhan. Murni mengajarkan apa yang tertulis, tidak ada yang disembunyikan. Tapi kalau pendeta kalian yang membuat kira-kira jemaat saya ragu dan pergi, nah itu saya tidak ajarkan. Jangan sampai dia keluar, perpuluhan berkurang. Islam nggak begitu. Anda mau beriman kepada Islam silakan, tidak beriman juga silakan. La ikraha fiddin, tidak ada kebohongan di Islam. Tanya kalau tidak tahu, jangan menghujat. Jangan menghujat. Kita sama-sama belajar Quran. Kenapa? Al-Quran itu diwahyukan untuk Anda juga. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Al-Quran itu diutus melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Berarti untuk Anda juga saatnya Anda belajar. Berbeda dengan kitabnya Kristen. Kitabnya Kristen itu hanya untuk Bani Israel.
Kalau yang ada di dalam perjanjian baru itu untuk Roma dan Yunani. Pahami itu. Islam untuk seluruh umat manusia, litubayyina linnas. Selama Anda masih manusia, Al-Quran itu adalah kitab yang Anda harusnya imani. Kecuali Anda benar-benar sudah kafir. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Itu orang kafir yang sudah tidak mau mendengarkan Quran, diajarin ditolak, disampaikan ditolak. Maka mereka, kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Tapi orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Katolik, orang Protestan, orang Advent, saksi Yehova, ateis sekalipun, ketika mereka mendengarkan Al-Quran, lalu kemudian mereka beriman kepada Al-Quran, kemudian apa kata Allah? Innal ladina amanu wa amilus salihah ulaika hum khairul bariyah. Mereka orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Yunani, orang Romawi, orang Yahudi, ateis yang beriman kepada Al-Quran, apa kata Allah? Mereka lah sebaik-baiknya makhluk. Begitu. Jadi kalau Kristen, Katolik, Protestan mau belajar Islam, mau belajar Quran, lalu mereka beriman kepada ajaran Salam, yaitu Islam, maka kata Allah, ulaikallati, orang-orang inilah, kata Allah, innal ladina amanu wa amilus salihah khairul bariyah. Manusia sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya makhluk. Anda dari Hindu malah pergi di ajaran yang segala. Tapi itu tidak ada paksaan. Belajar Islam, kami siap. API, Yayasan Apologet Islam Indonesia, siap membahas Al-Quran dengan siapapun, dengan catatan bukan tujuannya menghujat, tapi mencari kebenaran. Oke? Kalau kalian mencoba menghujat Al-Quran, tunggu aja. Kalian akan mati berlahan dengan kami menyampaikan isi Bible, karena kami paham Bible. Anda baru cari datanya, kami sudah hafal di luar kepala. Anda di dalam Yohanes apa? Di Yohanes ini, Bang, coba cari. Kita sudah hafal. Jadi jangan coba-coba kemudian untuk menghujat Al-Quranul Karim, menghujat Islam, menghujat Allah, menghujat Rasulullah. Tanya. Tugas teman-teman Kristen hanya bertanya, bukan memberikan kesimpulan. Kenapa? Ilmu kalian tidak sampai. Tidak sampai. Ibarat kata, kalau ada orang Kristen bertanya tentang Al-Quran, menghujat Al-Quran, itu sama halnya Anda kucing yang sedang mengajarkan ikan berenang. Salah. Berbeda dengan kami apologet Islam, itu insya Allah tidak akan mengecewakan Anda tentang keilmuan kami terhadap Bible. Saya boleh diperhadapkan dengan pendeta yang paling tersohor, yang paling hebat di negara ini, Bang Suma nantang. Pendeta siapapun itu, Bambang Pamungkas panggil. Saya tantang, bukan Pamungkas. Bapak Pamungkas pemain sepak bola, Bang. Iya, itu saudara saya itu. Tantang dribble. Bambang siapa itu nama itu? Ya, hah? Bambang Nurseno. Ya, Bambang Bersina. Saya mau. Kemudian, Waduh. nantang dia kalau dia berani. Face to face sama dia. Kita membahas Bible. Silakan dengan bahasa Ibraninya dia. Saya dengan keterbatasan saya. Kalau saya tidak gulung dia, jangan sebut saya Bang Suma. Oke? Oke? Iya, begitu caranya belajar. Jangan cuma bisa petantang-petenteng, bahas Al-Quran, bahas hadits, tetapi tidak ada ilmu, hanya terjemahan, tidak bisa. Bayangkan, Bung, di dalam Al-Quran itu dikatakan begini misalnya, ya ayyuhal nabiyyu inna ahlalna. Kenapa huruf nun? Kenapa huruf nun di situ? Kenapa tanda fathah? Ada kaidah ilmunya. Kenapa ya-nya itu harus alif di situ harus 6 harakat? Ada ilmunya. Kenapa huruf K di situ pada saat laka? Kenapa tidak ki? Kenapa tidak ku? Ada ilmunya. Nah, ini tidak dipahami oleh orang Kristen. Jadi kalau hanya berdasarkan terjemahan, selesai. Jadi jangan menghujat. Tidak akan pernah bisa kucing mengajari ikan berenang. Oke? Belum. Paham ya? Kecuali orang Kristen itu 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 aja kau tanya, pasti mereka bingung untuk menjawab. Contoh, Anto saya tanya, Anto, dengarkan, Anda kan Kristen. 1 tambah 1 tambah 1
tambah 1 sama dengan berapa, Anto? Bingung toh? Bingung. Padahal dia sudah tua, 67 tahun umurnya, tapi bingung. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Bingung. Inilah oten cerminannya. Udah dewasa pun, bulu atas bulu bawah sudah putih semua, tapi nggak bisa jawab. Bingung. Kenapa bingung? Karena di otaknya itu disangga dan kemudian dikotori oleh lemak-lemak kemunafikan dan kekafiran. Itu dia. Coba. 1 tambah 1 sama dengan berapa, Amto? Pertanyaan bodoh. Itu 5 katanya, 5. Dia bilang 5. Coba. Dia bilang 5. Alah, apa ditanya, apa dijawab? Inilah cerminan kalian. Pertanyaan goblok. Malah dibilang pertanyaan goblok. Anak TK mana? Coba. Anak TK ketika anakku Amto, anak TK 0 besar. Maju ke depan yuk sayang. Bapak mau tanya. 1 tambah 1 nak. Tambah 1 berapa nak Amto? 3 bu guru, Pak Guru. Pintar anak TK. Nah, ini Anto ini sudah bau kuburan Cina. Coba ditanya. Anto, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa, Anto? Juma. 5 katanya. Aduh, parah ini. Coba lihat tuh. Coba. Rambut sudah 3 warna. Ditanya kayak gitu aja kalah sama anak TK. Ini yang mau bertanya tentang Quran. Nggak bisa. Saya ulang lagi sekali lagi ya. Anto, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa, Anto? Woi. 7 katanya. Tambah parah. Ditanya apa, dijawab apa. Inilah cerminannya kalau Tuhan terlalu banyak. Begini nih. Tuhan ngajarin nyembah kepada Tuhan, malah dia menyembah kepada manusia. Mau ditanya sekali lagi nggak? Anto, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa, Anto? Kasih orang 17 katanya. La haula wala quwata illa billah. Anto. Kapan sehatnya sih? Hah? Padahal Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal engkau satunya Tuhan yang benar. Kok sampai 17, Anto? La haula wala quwata illa billah. Cepat sembuh penyakitmu itu. Malah dia kira saya yang sakit. Coba. Saya dikira yang sakit. Anto, pinjam uang 100 dulu. Iya sakit, jelas sakit. Ya. Aduh, parah ini si Unyil. Udah Lanto, udahlah. Aku mau bertanya dulu. Tadi kau memahami Bibel, kitab. Kau bilang kau memahami kitab. Iya enggak? Tunggu sabar, saya lagi nete. Dulu sama lu, gimana kebenaran kitab itu? Tunjukkan dulu dalilnya. Kalau kebenaran sama siapa Gurunda? Sama Pipet. Emang cuma situ yang bisa. Kenapa, Amto? Kau bilang kau paham tentang kitab, iya kan? Kitabnya orang Kristen. Oh iya, tentang orang Kristen. Iya pasti. Terus apa masalahmu? Tunjukkanlah dalilnya di mana. Dalil Kalau apa? memang kau memahaminya, jangan kau cuman ngarang-ngarang doang. Bibel apa? Bibel apa? Bibelmu maksudnya? Oke. Ya dalilnya Ya. tunjukkan. Dalilnya ada di Amsal 3 nomor 5. Itu jelas itu. Oke? Tunjukkanlah. Amsal 3 nomor 5, Kak Ros. Jangan cuman nguar-nguar di mulut aja. Nguar-nguar, koar-koar, nguar-nguar. Orang sengau. Koar-koar, yang bener. Bilang, koar-koar, bilang. Iya, jangan cuman di mulut aja, nampakkan. Kalau memang Amsal 3 nomor 5. tunjukkan dalilnya. Amsal 3 nomor 5, kucuk. Tunjukkan dalilnya, kucuk. Amsal 3 nomor 5. Jangan cuman di mulut. Ini lo nggak ada biblos cetak di rumah? Dibukalah. Ambil dulu biblos cetak ya. Kitab suci orang. Kitab sucimu aja nggak bisa kau Ya, nggak nyambung. Kitabmu itu nggak pantas disebut kitab suci, hanya terjemahan. Buku terjemahan karangan dari kitabmu itu aja bilangnya. Nggak cocok dibilang suci. Tapi kalau Quranmu baru banyak dari kitab suci orang Kristen ya. Woi, mantap.
Coba Amsal 3 nomor 5 baca. Baca. Untuk apa? Amsal 3 nomor 5 baca. Untuk apa? Biar kau tahu. Biar kau paham 1 tambah 1 tambah 1 itu 3. Lagi kau cari tentang imanku. Tapi kamu bertanya apa kebenaran di dalam Bible? Saya sampaikan Amsal 3 nomor 5. Kenapa kamu merajuk? Aku merajuk karena nggak kau tunjukkan dalilnya. Tunjukkanlah biar Amsal aku tahu. 3 nomor 5. Sudahlah Bang Juma, begini akibatnya kalau kita mengikuti. Ku lempar juga kue donat bentar mulutnya ya. Kan kitab orang seenak udelmu. Kok seenak udel? Amsal 3 nomor 5. Kau kebanyakan mengikuti nabi yang tidak bisa baca ya. Begini sudah menafsirkan sembarang isi Alkitab. Mana coba Amsal 3 nomor 5 mana? Baca cepat. Tunjukkanlah. Kau baca itu. Tahu. Nggak bisa. Padahal sudah terjemahan kitabnya orang Yahudi diambil terjemahannya belum juga bisa dihafal. Gimana ceritanya? Kalau kau masih ikuti nabi yang tidak bisa baca, kau tidak akan bisa paham itu. Ya, karena kau yang bilang tadi memahami, paham kau tentang kitab suci Kristen. Iya, makanya saya katakan samamu Amsal 3 nomor 5. Percayalah kepada Tuhan Elohim dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada asumsimu sendiri. Nah, sekarang perjanjian baru itu Paulus, Markus, Yohanes, Matius, Petrus, kisah para rasul itu adalah asumsi pribadi. Jadi, aku boleh bertanya enggak? Loh, kan tadi sudah bertanya. Ya ini boleh bertanya enggak? Tadi kan sudah bertanya. Itu kan tadi tentang kau bilang kau memahami. Oh, ini pertanyaan kedua gitu maksudnya. Ini pertanyaan kedua tentang nabimu. Bilang. Nama nabi Muslim itu siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabimu siapa, Bang? Saya tanya balik dong. Kristen itu nabinya siapa? Ya, nabi kami Yesus Kristus. Oh, bukan Tuhan. Yesus Kristus. Bukan Yesus itu bukan nabi. Itu nabi, itu juru selamat. Dia nabi atau Tuhan? Dia nabi atau Tuhan? Bukan Tuhan, dia bukan Tuhan, dia utusan. Dia nabi. Tuhan datang sebagai nabi. Yang mana yang benar? Serigalanya bilang dia Tuhan. Barat bilang bukan Tuhan. Yang mana yang benar ini? Wah, ini kalau jumpa Kristen-Kristen yang lain dihajarnya ini. Amto bilang Yesus bukan Tuhan. Si serigala ini bilang Tuhan. Yang mana yang benar? Ayo ciuman kudus dulu kalian, ciuman kudus. Siapa yang bilang sebagai nabi? Ini Amto saya tanya, Amto dengarkan. Yesus itu nabi atau Tuhan? Yesus adalah Tuhan yang datang sebagai nabi. Bukan kamu yang datang. Mana? Apa? Itu dewa itu yang datang menjadi manusia itu dewa. Sekarang Amto saya tanya, Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Nah, bagaimana itu Bang Serigala dibilang Yesus itu bukan Tuhan, gimana itu? Yang mana yang punya roh ini? Apa? Hantu suci yang mana ini? Amto atau si domba yang punya hantu suci? Kasih pentungan satu-satu Aki, biar anu dia. Biar cuman kudus dulu. Kalian cuman kudus dulu. Ayo cuman kudus. Yesus adalah Tuhan yang datang. Yesus adalah Tuhan katanya. Kalau Amto katanya Yesus itu bukan Tuhan. Mana yang benar? Kan sudah dijelaskan Alkitab bahwa Yesus itu menurut saudara, tapi menurut Amto dia juga dari Bible. Amto juga belajar dari Bible. Jangan kamu pikir Amto tidak belajar, dia belajar dari Bible juga. Menurut dia Yesus bukan Tuhan. Nah, apa yang disampaikan Bro Anto itu betul.
yang disampaikan Bro betul. Kalau yang disampaikan sama Bro Serigala ini itu Molap. Ya. Dengar Kenapa? ngomong. Biar aku jelaskan. Ya. Oke, lanjut. Potong satu-satu dulu yang ngomong. Oke, lanjut. Nanti kena jahit bibirmu. Paham? Yesus itu adalah utusan. Jadi kami menuhankan kepada Yesus karena dia diutus Tuhan. Berubah lagi. Coba Serigala rubah lagi. Yesus itu bukan Tuhan, biar tukaran kalian. Bukan Tuhan, tapi dia utusan Tuhan. Ya. Tidak konsisten deh, berubah-ubah. Aduh, dia Tuhan tapi bukan Tuhan. Sekarang dia bukan Tuhan tapi dia utusan Tuhan. Sebagai guru, sebagai rabi bisa ya, apalagi cuma goblok sudah bakalan ngerti. Namanya udah goblok. Emosi, cie, kepleset lidahnya ya. Yesus Nabi bukan Tuhan, cie. Emosi dia. Itu gara-garanya Akhi Zuma suruh berciuman kudus, malu mereka di hadapan umum. Coba di belakang ciuman kudus mereka. Gimana Amto? 1 tambah 1 tambah 1 berapa Amto? Juma. Kok jawabannya 7? Juma goblok, itu jawabannya. Emosi dia. Gimana kawan-kawan? Bukan itu jawabannya itu. Jesus Tuhan atau bukan? Jesus Nabi atau Tuhan? Coba jawab dulu. Juma goblok. Iya, jawab. Coba ulangi. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan Juma goblok. Memang menjadi otak itu memang menjadi Kristen itu syarat menjadi Kristen. Syarat menjadi Kristen itu wajib bodoh sampai mati itu terbukti gitu lah ya. Jadi unyu-unyu mereka ini. Ditanya Yesus itu nabi atau Tuhan? Bukan Tuhan, dia nabi. Ketemu dengan serigala yang lain, dia Tuhan. Yang datang sebagai nabi. Terakhir frustasi dia. Iya, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan Juma goblok. Allahu Akbar. Oh, Masya Allah. Kamu katain saya goblok, tapi kamu nggak bisa matahkan pemahaman saya terhadap Bible. Kan lucu. Sudah, Bro Serigala. Ajak isi anto ciuman kudus dulu. Biar paham dia. Waduh, langsung main culik aja mereka. Kacau nih. Sobat kau kembalilah ke jalan yang benar kau Musa. Lah itu baca makanya tadi yang disampaikan oleh guru kami, yakni Akhi Zuma tadi berikan Amsal tadi. Itu kan jalan yang lurus tuh, jalan kebenaran. Di Amsal 3. Kenapa mati si Juma itu? Coba ngomong yang jelas, jangan kumur-kumur, ngomong yang jelas. Kenapa mati si Juma itu? Kabur. Bukan kabur, itu direpot sama kawan-kawan. Ini kok direpot. Gurunda tuh lucu orangnya loh, jenaka, humoris, emosi aja dengar Gurunda. Ya, Akhi Sayer, saya juga heran sama beliau nih. Dulu saya kenal beliau itu 10 tahun yang lalu. Beliau itu tidak pernah bergurau. Perasaan saya tidak pernah bergurau, serius terus. Tapi hari ini, Masya Allah, selama setengah tahun ini beliau ini sangat jenaka, menghibur, ilmunya tinggi, ya, tidak mudah marah.
dan banyak sekali amalan-amalan saleh beliau tuh. Maka dari situ orang-orang Kristen ini banyak panas sehingga mereka membuat settingan-settingan sehingga ketika berhadapan dengan beliau sampai grogi, ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, lalu berubah lagi Yesus Tuhan, dia mengatakan nabi, setelah itu 5 menit kemudian ditanya dia adalah Tuhan gitu. Mereka grogi itu. Iya. Itu Amsal tuh, baca tuh Amsal 3 nomor 5 tuh. Aku 5 sampai 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ji. Warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Ustaz Suki. Lanjut. Woi, gurunda kami balikin, woi, gurunda kami balikin, jangan main culi-culi. Woi, balikin, woi. Yo, itu baca yang di atas ya, Kristen aja yang naik ya. Baca itu di atas, Kristen aja yang naik, yang Islam udah banyak. Lanjut. Loh, mana ini domba temannya Amto? Amto. Oi, Jadi mau sampai kapan Kristen Amto? ya. Sekali Kristen tetap Kristen. Kenapa? Wah, hilang dia. Amto kena peringatan, Amto peringatan. Yang minta permintaan coba typing agamanya ya. Bagus nih, matinya kayak Stefanus. Stefanus kan ngomong, ya Yesus, prak, langsung ini palanya hilang. Nah, si Amto juga sekali Kristen tetap Kristen, sah, langsung hilang juga. Hobi martir mereka ya. Martir. Kacau. Martir semua. Mana nyoten yo yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang Kristen tuh di atas ada kata-katanya. Kristen aja yang naik, tapi agamanya di bawah. Akhi Sayer. Jadi martir itu apa dia teriak Kristus begitu gak, Akhi? Iya, Kristus, Yesus, Kristen, apalah pokoknya. Salib. Sah. Lenyap oleh kepalanya. Oh, meluncur palanya. Siung gitu. Ke rumah papa di sorga. Siung. Gitu ya. Itu di pangkuannya atau di sebelahnya itu, Akhi? Kalau di sebelahnya numpuk tuh, sekarung-karung tuh ada tuh. Oh, enggak, tapi kalau di pangkuannya cuma pula tuh? Wah, itu sirkus namanya. Kacau. Gimana yuk?